terima kasih. Terima kasih. Dia menyebutkan ini prepared piano katanya itu. Jadi piano sumbat. Dan pianonya memang disumbat, betul. Disumbat pakai kain, pakai kayu, pakai metal, pakai peniti, pakai jarum, tergantung. Tergantung dia mau apa gitu. Setiap kali lain gitu. Jadi pianonya disumbat. Nada-nadanya menjadi semu. Kalau tadi pada Weber Anda susah untuk menemukan lagunya, melodinya. Pada karya-karya Keats dan yang lain, jangankan melodi, nadanya ditemukan aja susah. Jadi persoalannya itu cuma bongkar sama sekali itu. Kultur pendengaran manusia itu. Kenapa nada itu jadi tiran dalam musik? Musik dikembalikan kepada bunyi saja dan waktu saja. Stockhausen mengatakan kan ada alat lain. Jadi kalau orang main pakai, saya pernah dibilang oleh Stockhausen, Anda bawa alat itu mau buat apa? Ya buat main musik. Masa zaman sekarang Anda masih main musik pakai alat seperti itu loh, maksudnya klarinet gitu. Jadi saya itu kuno banget itu. Di depan bapak-bapak. Kalau main musik masih pakai nada dan sebagainya. Ya. Itu kuno banget. Ya kalau ada nadanya itu lalu kemudian dikapakan, dirubah. Dia menemukan berbagai prinsip bunyi yang luar biasa. Menemukan tentang sinus. Sinus adalah, jadi sebetulnya kalau bunyi itu dijatuhkan begini. Yang Anda dengar, itu adalah yang tidak murni. Itu adalah yang dia sebut bunyi dengan noise-nya. Bunyi dengan gerausnya. Setiap kali Anda begini. Itu sebetulnya Anda tidak mendengarkan yang sesungguhnya itu. Itu adalah bunyi yang poluted. Seperti Anda kalau di jalan raya mendengarkan deru motor dan sebagainya. Bukan itu sesungguhnya bunyi itu. Maka dia melakukan penelitian. Kalau dia menjatuhkan begini. Ini yang geraus. Yang noise. Yang bukan bunyi yang sesungguhnya. Itu yang mana? Jadi dengan alat oskilator dia menemukan sinus. Bunyi yang paling murni dari bunyi. Jadi seperti kalau Anda mengupas sebuah batang kayu. Yang paling luar itu bukan kayunya karena Anda kan melihat hanya kulitnya. Ya kan? Kalau kulit itu Anda kupas. Sebetulnya Anda sudah menemukan kayu, tapi bukan kayu yang sepenuhnya. Kayu itu berlapis-lapis, sampai akhirnya Anda menemukan yang paling tengah, yang disebut galih. Yang kecil, yang begini, yang paling keras. Itu kayu. Itu kayu yang paling murni. Nah, dia di studinya dia meneliti bunyi ini, dari ini itu, yang murni yang mana? Oh, ternyata yang murni itu cuma satu. Selebihnya itu adalah limbah. Jadi ini yang Anda dengar itu sebetulnya sebagian besarnya itu adalah limbah, bunyi, bukan bunyi yang sinus. Nah, dia kemudian memakai itu karena ada lapisan-lapisan yang non-sinus, lapisan-lapisan yang bunyi yang tidak murni, itu yang dia garap sebagai musik. Dan dia mengatakan, jadi kalau begini, yang kita dengar pada budaya musik yang lalu, itu yang kita dengar itu sebetulnya bukan sinus. Itu geraus semua itu. Itu noise semua itu. Noise harmonik, noise ritme, noise melodi, noise dan sebagainya. Bukan sinus. Dia juga
menemukan suatu konsep bagaimana kan sebetulnya apakah sama struktur bunyinya itu kalau saya menjatuhkan ini di ruang ini dengan di luar situ. Objeknya sama. Tapi apakah sebetulnya itu suatu kenyataan yang sama kalau saya main begini di ruang ini atau di ruang situ atau di tempat lain. Jadi dia seorang ilmuwan yang luar biasa. Dia memang belajar musik, kemudian dia belajar estetika akustik, estetika elektronik dan sebagainya. Lalu itu yang kemudian mengubah dia. Kalau dia juga masih membuat untuk violin, untuk instrumen-instrumen biasa, tapi dengan pendekatan yang sudah sama sekali lain. Dengan konsepsi yang sama sekali lain. Contoh yang berikutnya, Mas. Stockhausen. Contoh yang elektronik, Stockhausen. Ada dua CD, ambil salah satu mana saja. Ya, terima kasih. Jadi seluruh konstruk musik masa lalu itu sudah nggak ada. Memang pemainnya itu membaca not, tapi itu bukan not do atau sol atau apa. Yang penting adalah bunyinya. Jadi bunyi. Kembalikan pada bunyi. Sebentar ya, Mas. Saya silakan contoh kedua. Contoh gauge yang kedua. CD yang kedua. Yang ada gambarnya elektronik tuh. John Cage. Bukan John Cage. Stockhausen maksud saya, maaf. Stockhausen yang kedua. Dimulai dari mana saja? Ya.